Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Kita bersukacita mendengar firman Tuhan pada rapat pendeta ke-43 ini, 1 Petrus 5 ayat 2a. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Nah Bapak Ibu rekan-rekan semua, ini adalah tema sinode yang sudah harus betul-betul kita pergumulkan. Firman ini disampaikan Rasul Petrus kepada para penatua yang melayani di Jemaat Mula-Mula. Jemaat Mula-Mula yang hidup dalam kesukaran, pada satu sisi mengalami tekanan dari penguasa, dan pada sisi lain juga timbul ajaran-ajaran sesat. Maka jemaat membutuhkan pendampingan, tuntunan, pimpinan dalam hidupnya yang sedang menghadapi berbagai kesulitan. Untuk tujuan itulah Petrus memberi perintah kepada para penatua supaya mereka melakukan tugas yang mulia itu, yaitu menggembalakan jemaat yang dipercayakan kepada mereka. Tujuannya adalah supaya jemaat semakin memahami kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan itulah yang membuatnya mampu menjalani segala pergumulan hidupnya bersama dengan Tuhan. Itulah tujuan pengembalaan. Rekan-rekan semua, tentang gembala dan kegembalaan ini ada 4 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, dalam Perjanjian Lama kata gembala yang disebut raha atau adan syamar, yaitu orang yang bertugas memberi makan, menjaga dan memelihara domba-domba yang dipercayakan kepadanya. Tentang profesi sebagai gembala dan tugas-tugasnya tentulah tidak asing bagi masyarakat Israel, karena salah satu penunjang ekonominya adalah dari peternakan atau pertanian. Tentang gembala dan tugas kegembalaan itu diadopsi ke dalam keagamaan di mana Tuhan disebut dan diakui sebagai gembala. Dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, ini firman yang sangat favorit. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam nas ini tersingkap sebagai gembala yang memberi makan, menjaga, memelihara, melindungi, menuntun umatnya. Pemahaman yang lebih dalam Allah sebagai gembala semakin kuat kita temukan dalam kitab Nabi Yesaya. Walaupun tidak ada pernyataan secara eksplisit, akulah gembala, namun tersingkap di dalamnya bahwa Allah adalah gembala bagi umatnya Israel. Dalam Yesaya 34 ayat 11-16 ditemukan 7 kali kata gembala dan menggembalakan. Firman Tuhan setara di sini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya.
dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubantu, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Inilah nas yang pertama, bagaimana Tuhan disebut sebagai gembala. Yang kedua, dalam kitab Perjanjian Baru kita lihatkan kembali pentingnya tugas seorang gembala, yang dalam bahasa Yunani disebut poimen. Tuhan Yesus dalam pengajarannya menyampaikan betapa mulianya tanggung jawab dan rasa memiliki yang dimiliki seorang gembala terhadap domba gembalaannya. Catatannya adalah rasa memiliki. Dalam Matius 18 ayat 12-14 hal itu disampaikan dengan jelas. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran tentang gembala yang baik seperti disampaikan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidaklah didapati dalam diri manusia. Gembala yang baik adalah Yesus Kristus. Tuhan Yesus menyampaikan itu. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yang ketiga, Tuhan Yesus telah melakukan tugas kegembalaan itu dengan sempurna. Ia memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Dan sesudah ia bangkit, ia mewariskan tugas sebagai gembala itu kepada murid yang dikasihinya, yaitu Simon Petrus. Dalam percakapan yang dicatat Yohanes, hubungan yang sangat dekat antara Yesus dan Petrus menjadi dasar mewariskan tugas kegembalaan itu. Dalam percakapan itu Tuhan Yesus bertanya kepadanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? 3 kali pertanyaan yang sama disampaikan kepada Yohanes, dan 3 kali pula Simon Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Setelah Simon Petrus menjawab 3 kali, Tuhan Yesus pun memberi amanah, gembalakanlah domba-dombaku. Rekan-rekan semua, kalau ini dicatat Yohanes, kalau Yohanes ini salah satu teologianya adalah bahwa sangat penting kali tanda, yaitu semenion. Nah, apakah tandanya Simon mengasihi Yesus? Maka dalam firman ini disebut tandanya adalah Simon harus bersedia menggembalakan domba-domba yang dipercayakan kepadanya. Nah, pertanyaan kepada Simon Petrus adalah juga pertanyaan yang sama yang disampaikan Tuhan Yesus kepada GKB. Kalau ini kepada GKB termasuk kepada saya yang lebih dulu. Pertanyaan Tuhan Yesus ini kepada Simon Petrus adalah pertanyaan yang sama disampaikan kepada kita para perintah bisa. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kita menemukan kata kunci dari hubungan Tuhan Yesus dengan Petrus adalah kasih. Demikian pula dengan kita saat ini. Jika kita mengasihi Tuhan Yesus,
maka kita pun mendapat amanah untuk menggembalakan domba-dombanya. Atau boleh saya katakan lagi, jika kita mengasihi Tuhan Yesus, maka itu semeyonnya adalah gembalakan domba Tuhan. Yang keempat, tahun ini tepatnya 30 Agustus 2024, GKPI sudah berusia 60 tahun. Salah satu cita-cita sejak berdirinya GKPI adalah gembala yang baik. Sejak berdiri sampai sekarang selalu tertera di almanak dan kalender GKPI gambar gembala yang baik menggendong anak domba. Pertanyaan kita sekarang, bagaimana GKPI memperlakukan domba-dombanya? Apakah GKPI masih dicintai sekarang di tengah masyarakat? Bagaimana sekarang kabar dari domba yang dipercayakan kepada kita? Adakah semua domba yang dipercayakan kepada Anda terjaga, terpelihara, dan tertuntun dengan baik? Kita harus akui bahwa melakukan tugas kegembalaan itu sekarang ini tidak mudah. Yang disebut di era globalisasi ini, kita pun menyadari situasi dan kondisi yang semakin sulit disebabkan kemajuan teknologi dan informasi. Pada saat ini gereja diberhadapkan dengan tantangan lingkungan sosial, politik, teknologi, tantangan pengetahuan, dan serta tantangan kepercayaan dan agama. Pada sisi lain kehidupan semakin individualistik, konsumerisme, hedonisme, sementara nilai agama semakin merosot. Saya kira dampak globalisasi ini bukan hanya untuk masyarakat, mungkin kita juga terimbas dengan individualistik, konsumerisme, dan juga hedon. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, panggilan kita tetap tegak lurus kepada Kristus dan berlangsung sampai akhir zaman. Kalaupun ini boleh kita seperti reunian, kangen-kangenan, relax, tetapi rapat pendeta ini adalah juga mengingatkan kita, panggilanmu tegak lurus kepada Kristus. Seperti nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Pada rapat pendeta ke-43 ini perlulah kita menggumuli dengan serius pengejawantahan dan cita-cita GKPI menjadi gembala yang baik. Kita terpanggil untuk menjaga, memelihara, merawat, dan menuntun domba-domba yang dipercayakan kepada kita untuk memperoleh keselamatan dari Kristus. Kita terpanggil untuk mewujudkan tujuan penggembalaan, yaitu membawa seseorang untuk semakin memahami kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan itulah yang membuatnya mampu menjalani segala pergumulan hidupnya bersama dengan Tuhan. Rekan-rekan semua, tidaklah terlalu maju bila saya mengumpamakan bahwa pelayanan ibarat sebuah produk yang kita jajakan kepada masyarakat, kepada warga jemaat. Maka sangat perlulah branding untuk menarik perhatian dan branding yang mudah untuk diingat. Saya mengajak di rapat pendeta 43 ini, apakah nanti di komisi 1, komisi 2, komisi 3, gumulilah ini dengan serius. Bagaimana menjadi gembala yang baik, melayani dan bukan untuk dilayani. Saya sudah meminta Biro Infokom untuk membuat ini seperti apa, bagaimana ini bisa menjadi branding di GKPI. Saya yakin, amanginang semua, sangat yakin, semua kita berniat baik, gereja yang kita layani maunya semua datang ke sana beribadah. Saya sangat yakin. Pertanyaannya adalah, sediakah di dalam gereja itu gembala yang baik? Apa brandingnya? Apa yang harus kita lakukan? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melayani dan bukan untuk dilayani harus menjadi branding GKPI dalam melangsungkan pelayanan di jemaat dan di masyarakat. Terlebih lagi tahun ini GKPI melaksanakan tema Renstra tahun 2024 menuju gereja yang ceria dan ramah. Mari kita hadirkan GKPI yang berkenan kepada Tuhan menjadi mitra pemerintah melayani masyarakat, sahabat warga, sahabat masyarakat,
seharap lingkungan, dan seharap makhluk hidup. Bagaimana melakukannya? Hanya ada 3 kata kunci: kasih, peduli, dan setia. Tuhan berkati